Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun berada, siswa-siswi SMP Kabupaten Sragen yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan. Saat kalian belajar di rumah, bagaimana kabarnya? Baik-baik dan sehat anak-anak? Dikala bangsa kita sedang mengalami musibah corona, anak-anak harus selalu menjaga diri agar tetap sehat dengan cara apabila keluar rumah selalu pakai masker dan sering-sering cuci tangan pakai sabun sehingga anak-anak tetap sehat meskipun belajar di rumah. Anak-anak, mari kita mulai belajar bab 6 kelas 8 dengan materi bab 6 semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi dari MGMP PPKN SMP Kabupaten Sragen. Anak-anak, ikutilah pembelajaran ini dengan baik, konsentrasi. Saya akan jelaskan dari sini dan anak-anak mengikuti sampai selesai. Selamat mengikuti pembelajaran. Dengan cara ini anak-anak nanti bisa sukses dalam mengikuti penilaian akhir tahun yang insya Allah akan dilaksanakan awal bulan Juni 2020. Selamat belajar dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mari anak-anak. Anak-anak, kita mulai dari peta konsep dalam pembelajaran ini. Negara kita adalah negara Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna semangat dan komitmen kebangsaan. Arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran ini, anak-anak, aku untuk Indonesiaku. Semangat mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mensyukuri semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia mendemonstrasikan peran tokoh masyarakat dan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme. A. Makna semangat dan komitmen kebangsaan. 1. Hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat berarti kekuatan kemauan, gairah untuk bekerja dan berjuang. Sedangkan komitmen berarti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu serta tanggung jawab. Kata kebangsaan berarti ciri-ciri yang menandai golongan perihal bangsa, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian, semangat dan komitmen kebangsaan berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa. Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak positif dalam perkembangan bangsa dan bernegara. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat ditumbuhkan dengan memupuk nasionalisme dan patriotisme.
Jadi sikap patriotisme bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban demi bangsa dan negaranya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Adapun patriotisme berarti sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya serta semangat cinta tanah air. 1. Hakikat, semangat, dan komitmen kebangsaan. Adapun komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan dengan sikap, antara lain sebagai berikut. A. Memiliki semangat persatuan dan kesatuan. B. Memiliki semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. C. Mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita bangsa, yaitu adil dan makmur. D. Memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Berbeda itu indah. 2. Perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. A. Periode sebelum pergerakan nasional. Jadi semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia dalam melawan bangsa asing yang menjajah telah muncul sejak zaman kerajaan sampai dengan Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1660. Perjuangan bangsa Indonesia waktu itu masih bersifat lokal dan tidak membawa hasil yang besar karena belum ada persatuan dan kesatuan dari berbagai kerajaan. Sementara itu, kaum penjajah terus menggunakan politik divide et impera kepada para pejuang. B. Periode pergerakan nasional. Periode pergerakan nasional dimulai dari awal abad 20 yang ditandai dengan munculnya kesadaran bangsa Indonesia atas pentingnya persatuan dan kesatuan dan pergerakan rakyat yang terorganisir. Ini dengan lahirnya organisasi Budi Utomo terbentuk pada tahun 1908. Tahun 1928 terselenggaralah Kongres Pemuda kedua. Pada kongres tersebut para pemuda mengucapkan tekad bersama mengenai hasil keputusan kongres, yaitu Sumpah Pemuda, dengan menyatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. 2. Perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. Periode masa kedudukan Jepang. Jadi kependudukan Jepang di Indonesia memberikan penderitaan bagi rakyat Indonesia yang dapat dilihat dari jumlah korban Romusa, yaitu kurang lebih 400.000 jiwa. Namun perasaan nasib sebagai bangsa terjajah telah memperkuat keinginan bersama untuk mencapai kemerdekaan. Jadi rasa kesatuan sebagai bangsa yang tinggal dalam wilayah Nusantara dan keinginan untuk menikmati kemakmuran dan keadilan sebagai sebuah negara. Golongan muda seperti Wikana dan Yusuf Kunto berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok yang membuat Soekarno dan Muhammad Hatta segera mempersiapkan dan melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. D. Periode proklamasi dan perang kemerdekaan. Jadi puncak perjuangan rakyat Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945. Awalnya Belanda tidak menerima begitu saja atas kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadi perang kemerdekaan yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Jadi tahun 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Lihat anak-anak, di samping adalah naskah proklamasi dan proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. C. Periode mengisi kemerdekaan. Jadi dalam periode ini anak-anak, kita telah meraih kemerdekaan. Semangat dan komitmen kebangsaan rakyat Indonesia semakin diuji. Bangsa Indonesia wajib menjaga kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah dan penuh perjuangan. Rakyat Indonesia secara bersama-sama dengan semangat dan komitmen kebangsaan hendaknya bertekad menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang maju. Selanjutnya anak-anak, dalam mewujudkan sebuah negara yang maju, bangsa Indonesia memiliki sejumlah nilai penting yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan, yang antara lain takwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, harga diri sebagai bangsa yang merdeka, tidak kenal menyerah, jiwa persatuan dan kesatuan, anti penjajahan, percaya diri, sikap percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsa Indonesia, memiliki idealisme perjuangan yang tinggi, sikap berani, rela, ikhlas, berkorban bagi tanah air, bangsa dan negara, sikap kepahlawanan, kesetiakawanan, kebersamaan, memiliki disiplin yang tinggi, ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau yang sering disingkat ATHG. B. Arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. A. Pancasila sebagai dasar negara. Secara terminologis, dasar negara merupakan landasan dan sumber untuk membentuk dan menyelenggarakan negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Kalian tahu sejarah singkatnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang pertama kali dikumandangkan dalam Kongres kedua tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Selanjutnya, terdapat larangan terhadap pemutaran lagu Indonesia Raya di radio-radio beberapa waktu kemudian. Pemerintah mengizinkan lagu diputar, tetapi kata merdeka dalam syair lagu diganti dengan kata mulia. Dan sebelum lagu Indonesia Raya dinyanyikan, terlebih dahulu harus dinyanyikan lagu kebangsaan Belanda. Berbeda dengan Jepang saat pertama kali masuk ke Indonesia memperbolehkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan diputar di radio agar mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Namun setelah Jepang resmi menjajah, lagu Indonesia Raya dilarang dinyanyikan setelah melihat kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Bangsa Indonesia kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya di seluruh penjuru tanah air sebagai bentuk nasionalisme bangsa. Dasar hukum lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
Dasar hukum yang mengatur tentang lagu kebangsaan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 36B dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. A. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan. 1. Untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden. 2. Untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. 3. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. 4. Dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Daerah. 5. Untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi. 6. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional. 7. Dalam acara ataupun kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Selanjutnya anak-anak, lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dan atau dinyanyikan. Pertama, sebagai pernyataan rasa kebangsaan. 2. Dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran. 3. Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya. 4. Dalam acara atau kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai larangan yang berkaitan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu setiap orang dilarang. Jadi anak-anak harus tahu, lagu kebangsaan Indonesia Raya itu tidak boleh dinyanyikan di sembarang larangan itu harus anak-anak tak ketahui. Yang pertama, yang tidak boleh dinyanyikan dengan 1. Mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan ubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan. 2. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersil. 3. Menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersil. Demikian anak-anak, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan agar anak-anak tidak jenuh dan bisa mempersiapkan untuk kelanjutannya. Nanti kita sambung lagi. Kita istirahat sejenak 5-7 menit. Demikian persiapan untuk selanjutnya. Sampai di sini. Mari kita istirahat sejenak. Anak-anak dimanapun berada, mari kita lanjutkan lagi belajar kita mengenai bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Sejarah singkat bendera merah putih. Bendera atau panji warna merah putih dan putih diduga telah digunakan di Nusantara sejak masa kerajaan. Sebagai contoh, Kerajaan Singasari, Kediri, Majapahit, Bone, Aceh diperkirakan menggunakan panji dwiwarna ini atau panji merah putih dalam melawan penjajah. Pada tahun 1928, bendera merah putih digunakan sebagai bendera pemersatu bangsa. Bendera merah putih resmi menjadi bendera nasional Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai proklamasi dilakukan pengibaran bendera merah putih. Dasar hukum.
Dasar hukum tentang bendera merah putih adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 35 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 disebutkan bahwa bendera negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran dan atau pemasangan sebagai berikut. A. Pengibaran dan atau pemasangan bendera negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. B. Dalam keadaan tertentu, pengibaran dan atau pemasangan bendera negara dapat dilakukan pada malam hari. C. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. D. Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus, bendera negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lainnya. Bendera negara wajib dikibarkan setiap hari di Istana Presiden dan Wakil Presiden, gedung atau kantor lembaga negara, gedung atau kantor lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga pemerintahan daerah, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, gedung atau halaman satuan pendidikan, gedung atau kantor swasta, rumah jabatan presiden dan wakil presiden, rumah jabatan pimpinan lembaga negara, rumah jabatan menteri, rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian, rumah jabatan gubernur, bupati, wali kota, dan camat, gedung atau kantor atau rumah jabatan lain, pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Taman Makam Pahlawan. Anak-anak, bendera negara wajib dipasang pada kereta api yang digunakan presiden atau wakil presiden, kapal milik pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar, pesawat terbang milik pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada kendaraan atau mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi, perayaan agama atau adat, pertandingan olahraga, perayaan atau peristiwa lain. Bendera negara dipasang pada mobil dinas presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, ketua MA, ketua MK, ketua BPK, menteri atau pejabat setingkat menteri, gubernur Bank Indonesia, mantan presiden dan mantan wakil presiden sebagai tanda kedudukan. Bendera negara sebagai tanda kedudukan dipasang di tengah-tengah pada bagian depan mobil. Pejabat tinggi pemerintah negara asing jika menggunakan mobil yang disediakan pemerintah, bendera negara dipasang di sisi kiri bagian depan mobil. Bendera negara dapat digunakan sebagai tanda perdamaian, tanda berkabung, penutup peti atau usungan jenazah,
Bendera negara digunakan sebagai tanda bergabung dengan dikibarkan setengah tiang. Apabila presiden atau wakil presiden, mantan presiden atau mantan wakil presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan atau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai larangan yang berkaitan dengan bendera merah putih, yaitu setiap orang dilarang: 1. Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. 2. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. 3. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. 4. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau tanda apapun pada bendera negara. 5. Memakai bendera negara untuk langit-langit atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.